Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjadda wajadah, manzara'a hasadah. Kali ini kita mereview tentang masalah pucuk dari padi kita yang memutih. Coba kita lihat teman-teman sekalian, ini ada pucuknya yang memutih. Ada beberapa saya lihat di lokasi ini, tapi tidak terlalu seberapa. Pucuk ini sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, itu adalah serangan hama. Yang kedua adalah hangus disebabkan karena banyaknya pupuk yang kena langsung kepada padi kita ini. Nah, cara membedakannya bagaimana teman-teman sekalian? Lihat di bagian bawahnya. Kalau dia memutih dari bawah sampai ke atas, maka itu adalah serangan hama. Karena hama itu biasanya berupa ulat penggere, itu dia memakan batangnya. Ya, jadi batangnya yang dimakan, tetapi dampaknya itu langsung mati ke pucuknya. Karena ini kan yang paling sensitif pucuknya. Sedangkan batangnya itu lama baru mati. Nah, saya lihat teman-teman sekalian, ini ada sampai ke bawah. Yang di bawahnya masih bagus. Ya, tidak ada masalah yang di bawahnya, ini ada yang putih. Ya, ini tidak ada masalah. Sehat batangnya. Kemudian naik ke atas ada yang memutih. Berarti yakin dan percaya ini adalah pupuk yang langsung kena ke sawah kita ini. Kenapa bisa terjadi begini teman-teman sekalian? 3 hari yang lalu karena hamanya sangat tinggi, dulu pernah kena penggerek batang. Jadi pernah terserang penggerek batang. Akhirnya saya mengaplikasikan super herbal yang saya buat. Silakan ditonton pada video sebelumnya, yang terbuat dari kunyit, kemudian daun pepaya, kemudian daun sirsak, kemudian daun kumis kucing. Saya tambahkan lagi pupuk POC. Jadi sebenarnya sudah terkena pupuk POC, pupuk organik cair dengan sangat kental, ditambah lagi dengan super herbal yang digunakan untuk mengusir hama penggerek batang. Jadi karena kelebihan pupuk organik, maka ada dampak putihnya teman-teman sekalian. Tapi itu tidak merusak. Jadi saya katakan ini tidak apa-apa, biarkan saja. Jadi selama batangnya itu masih bagus, maka biarkan saja. Walaupun apa yang terjadi terhadap pucuknya, maka itu tidak berpengaruh terhadap kesehatan padi kita. Jadi yang saya syukuri karena hama penggerek batangnya telah pergi. Ini ada bekas-bekasnya teman-teman sekalian dari penggerek batang. Sudah bagus kembali. Kemudian dampaknya karena terlalu kental saya berikan, karena hamanya beberapa minggu yang lalu sangat banyak. Dampaknya di sini, ya ini kelebihan nitrogen dalam hal ini dari pupuk organik cair, ditambah lagi dengan super herbal yang saya berikan. Akhirnya ada dampaknya, ada yang terkadang ujungnya keputih-putihan. Ini lagi teman-teman sekalian. Tapi batangnya tetap sehat, ini batangnya sehat. Jadi it's okay, tidak ada masalah. Itulah kita bertani organik. Hama harus rajin ya. Jadi harus rajin untuk memberikan pupuk organik cair yang baunya menyengat itu, sehingga hama bisa takut dan tidak menghinggap di ladang pertanian kita. Jadi perbanyak. Nah, biasanya kalau saya teman-teman sekalian, kalau saya tidak sibuk di kampus, saya memberikannya setiap 3 minggu sekali. 3 minggu sekali saya datang ke sini lagi, sambil mencabut rumput-rumput yang ada di sela-selanya. Jadi saya tidak menggunakan kimia, saya cabut saja. Tetapi kayaknya kalau saya melihat rumputnya yang di atas sana yang agak tinggi itu, ya mengharuskan saya datang setiap hari pagi dan sore, mungkin 1 jam 2 jam untuk mencabut rumputnya. Karena kalau tidak, nanti rumputnya lebih tinggi dibandingkan padinya. Itu dapat memakan semua, jadi saingan dengan padi kita. Akhirnya kita berikan POC, tapi rumput juga tambah subur. Jadi mestinya kita cabut, kemudian biarkan semua pupuk POC, pupuk organik cair itu kita termakan langsung atau dikonsumsi langsung oleh padi kita. Jadi teman-teman sekalian, ini ada ini, batangnya di bawah tetap ada. Nah, yang saya sampaikan teman-teman sekalian, perbedaan antara tadi
yang pucuknya putih disebabkan karena terkena langsung POC yang kental. Dengan ini, kalau ini teman-teman sekalian, ini masih ada pengaruh dari hama penggirek batang. Tandanya dari atas sampai ke bawah mengering, maka otomatis ini adalah sisa dari penggirek batang yang menyerang padi kita. Coba kita lihat, saya cabut teman-teman sekalian. Coba kita lihat sampai ke bawah kan. Jadi kita lihat sampai ke bawah. Ini membuktikan bukan dari pupuk, tetapi ini disebabkan karena hama penggirek batang. Tapi ya, yang mayoritasnya sudah pergi. Pastilah ada 1-2 yang tertinggal. Nah, ini hamanya teman-teman sekalian. Coba ini hamanya. Masih ada tersisa dan masih ada yang 1-2 yang tersisa dampaknya dari hama tersebut. Tapi secara umum hama-hama yang lainnya telah pergi dan padi kita ini kembali ke masa pemulihan. Jadi ini hancur dari bawah, batangnya sampai ke atas. Maka otomatis ini tidak bisa lagi berkembang. Nah, itulah gunanya teman-teman sekalian, ketika ada hama kita segera memberikan pupuk atau memberikan herbal super. Saya berikan herbal super yang saya buat sendiri, dan alhamdulillah ini it's work, sangat berdampak dan hamanya pergi. Namun ya masih ada yang tersisa 1-2. Walaupun ada menggunakan kimia, tetap ada menggunakan kimia, pasti ada 1-2 yang tersimpan. Nah, ini yang masih ada teman-teman sekalian. Ya, dan ini tidak mungkin tumbuh kembali, jadi harus digantikan oleh anakan yang lain. Nah, ketika kita tidak memberikannya, mengantisipasinya, hama seperti begini teman-teman sekalian, bisa saja ya beberapa daripada indukannya itu akan mati. Dan yang rugikan kita. Jadi intinya dalam pertanian semakin banyak anakan, semakin banyak hasil. Jadi bukan dilihat besarnya, cepat besarnya, tapi yang dilihat adalah banyakannya anakan. Untuk pembesaran batangnya itu nanti di belakangan. Biasa teman-teman sekalian, dia tidak mau menanam dengan 1 batang. Atau dia tidak mau menanam dengan bibit yang muda. Karena takutnya katanya lama pemulihannya. Tapi ketika kita menanam dengan bibit muda, itu anakannya akan banyak. Nah, kalau anakannya banyak, maka kemungkinan untuk banyaknya hasil itu juga banyak. Kita dengarkan atau Allah sudah sampaikan sebenarnya metode pertanian. Dalam Al-Quran dia katakan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi semestinya kalau kita menanam itu 1 batangnya minimal 700. Karena kan Al-Quran mengatakan 1 batang menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya itu memiliki 100 buah. Berarti 7 kali 100 menjadi 700. Jadi maksudnya kayak gini. Kalau konsep agama, jadi mestinya 1 hektar itu 17 ton. Kalau konsep agama. Kalau tanahnya bersih, kalau tanahnya sehat. Jadi konsep Al-Quran itu dia sampaikan mestinya 1 batang ini teman-teman sekalian. 1 batang ini nanti akan menghasilkan 7 malai. Minimal 7 malai. Di setiap malainya ya minimal 100. Nah, kalau justru padi itu bukan cuma 700 teman-teman sekalian. 1 malai itu ya bisa sampai 300. Bahkan bisa sampai 350 kalau yang baik. Nah, itu konsep agama minimal. Kalau konsep agama minimal 1 batang ini menjadi 700. Bayangkan kalau kita memiliki anakan sampai 60. Nah, ini saya target sampai 60-70. Tapi karena ini adalah bertani organiknya baru tahun pertama, otomatis tanah kita belum bisa menghayal sampai 17 tahun. Belum bisa teman-teman sekalian, karena secara sunnatullah tanah kita belum subur secara 100%, masih ada sisa-sisa kimiawi. Bayangkan sudah puluhan tahun ini sejak Indonesia, sejak Perang Dunia Kedua, masyarakat kita sudah menggunakan kimia. Ya, coba pelajari kenapa pupuk kimia itu muncul. Ya, silakan proses sendiri. Sekarang ada semua di tangan kalian dengan menggunakan Google. Nah, puluhan tahun hama itu kimia itu digunakan sejak Perang Dunia Kedua teman-teman sekalian. Otomatis
pasti dampaknya terhadap tanah sangat sakit tanah kita. Makanya kalau baru 1 tahun kita berorganik langsung mau 17 tahun, ya sabar-sabar dulu lah. Sangat sulit karena perlu dipulihkan dulu padi kita. Kalau mau langsung 17 tahun, ya pakai dana juga. Dananya bagaimana? Minimal 1 hektar itu kita memberikan pupuk organik berupa tai kohe sapi atau kotoran sapi atau kotoran kambing, yang penting kotoran binatang itu minimal 17 ton. Nah, atau 10 ton lah, 10 ton setiap hektarnya, sorry. Bagusnya 17 ton. 10 ton kita berikan kotoran ternak di lahan kita. Nah, kalau ini 40 are berarti sekitar 4 ton. Ya, kita berikan 4 ton di sini sekitar 40 are, 43 are. Maka bisa saja menjadi langsung 17 tahun. Tapi ya namanya juga perlu dana, kita sedikit-sedikit lah. Sedikit demi sedikit kita berikan pupuk cair sehingga triliunan mikroba masuk ke dalam tanah. Tanah kita kembali subur. Begitu pula ada kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi. Pokoknya ada saja yang diberikan oleh masyarakat. Ya saya tidak beli, biasanya juga ada yang saya beli dengan beli murah. Saya fermentasi, kita berikan saya di sini. Dan pastikan teman-teman sekalian, kotoran yang kita masukkan ke padi itu telah terfermentasi. Karena ketika tidak terfermentasi ya, tanah kita justru tambah banyak hama. Jadi kotoran itu kita fermentasi dulu. Cara fermentasinya belajar. Banyak sekali cara belajar-belajar yang ada di tutorial teman-teman sekalian. Jangan semua disuapi, belajar sendiri. Ya intinya ini adalah organik. Organik itu berproses. Karena berproses, saya prediksi ya sudah tahun pertama di musim pertama, musim hujan kemarin, ya karena sini banjir, masyarakat juga kurang penghasilannya, saya juga kurang. Tapi antara masyarakat yang kimia dengan saya organik, hasilnya kurang lebih sama, bahkan lebih banyak saya. Yang kedua, mereka beratnya ringan, saya beratnya jauh lebih berat. Ya, jadi sama-sama kemarin kita tidak mendapatkan hasil yang banyak karena padi 2 kali tenggelam, bahkan 3 kali tenggelam pada musim hujan kemarin. Tapi doakan teman-teman sekalian, musim ini adalah musim kemarau, namun curah hujan masih ada. Semoga hasilnya bisa jauh lebih baik dibandingkan yang kemarin. Jadi secara sunnatullah untuk dapat 17 tahun secara konsep agama itu masih perlu proses. Tapi saya yakin saya tidak mau berhenti bertani sebelum mendapatkan 17 tahun dalam 1 hektarnya. Karena itulah konsep agama. Konsep agama 1 batang menghasilkan minimal 7 bulir, 7 ranting, 7 malai, dan setiap malainya minimal 700. Kalau tidak sampai 7 malai berarti minimal dalam 1 batangnya itu mampu memproduksi menjadi 700 bulir. Oke, jadi begitu konsep teman-teman sekalian. Ketika sudah sampai konsep agama itu, maka yakin dan percaya masyarakat menjadi sultan. Ya, petani kita menjadi sultan, bukan menjadi kuli. Saat ini kita hanya menjadi kuli. Profesi pertanian dikucilkan. Para cewek-cewek tidak mau mendekati yang namanya petani karena pakaiannya tidak bagus. Yang kedua, isi dompetnya kurang. Itu harus dirubah. Yang namanya petani yang akan datang, petani-petani berdasi, ya. Kalau bukan berdasi minimal pakaiannya tetap pakaian sawah, tetapi isi dompetnya mengalahkan seorang direktur. Harus itu, harus. Ya, kenapa? Bayangkan kalau 17 tahun 1 hektar berapa harganya teman-teman sekalian? Kalikan saja. 1 hektarnya 17 tahun. Ya, sekarang 5.000 kalikan itu. 17 tahun kali 5.000 per kilonya berapa hasilnya? Keluarkan pengeluaran kita yang sedikit sekali pengeluaran kalau organik. Ya, karena kita hanya mengandalkan tenaga, mengandalkan semuanya pupuk-pupuk gratis, kemudian hasilnya yang banyak. Itu membuktikan bahwasanya sedikit pengeluaran, banyak penghasilan. Itulah petani yang sukses, petani milenial, petani yang mengerti konsep alam. Ini teman-teman sekalian, kalau petani kimia menganggap rumput-rumput begini sebagai hama, menganggap rumputnya sebagai
predator di persawahan kita. Kalau konsep organik justru ini saya justru lebih berbahagia ketika ada rumput-rumput kayak begini. Rumput inilah yang memberikan nilai tambah plus terhadap perlahan kita, karena kita cabut kemudian injak, dan itu adalah pupuk organik yang terbaik, mengalahkan segala macam pupuk yang Anda beli, mengalahkan pupuk kohe ayam, kohe sapi, karena itu sudah bukan lagi dari tanah yang kita tanami, tapi kalau kayak begini dari tanah tumbuhnya rumput itu kita tenggelamkan kembali, itu menjadi pupuk organik yang terbaik. Coba lihat teman-teman sekalian, alhamdulillah Allah berikan kita pupuk gratis, dan inilah setiap paginya saya cabut teman sekalian, hanya kurang lebih 2 jam setiap pagi. Kalau tidak cukup pagi, terkadang saya datang sore 1 jam, pulang beribadah kepada Allah, mencabut rumput-rumput kayak begini, ya sambil kita membenahi padi-padi kita yang ada di lahan ini. Oke, ini adalah pupuk yang sangat terbaik bagi pertanian kita. Man jadda wajadah, man zara'a hasada. Saatnya kita pulang. Saat ini sudah jam 10 pagi. Pulang melaksanakan rutinitas kegiatan akademik. Ya, menulis, kemudian meneliti, dan juga memberikan pengajaran terhadap mahasiswa kita. Cuma hari ini tidak ada perkuliahan teman-teman sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.